Di satu sisi healing itu ngefek ya untuk Ngefek. memperbaiki emosional, tapi ya that is not a solution. Polkesma Talks, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Halo sahabat sehat Polkesma, kembali lagi bersama saya Arga, tentunya di podcast kesayangan kita semua, Polkesma Talk, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Di episode kali ini, seperti biasa kita akan membahas topik-topik yang sangat menarik tentunya. Topik pada kali ini sangat relate sepertinya dengan Gen Z ini ya. Anak Gen Z sekarang kan masalahnya itu mental health issue gitu. Mereka sering mengeluhkan stres, dikit-dikit healing dan seterusnya. Nah ini, tapi kita akan kaitkan dengan bagaimana jika stres itu terjadi di tempat kerja. Kemudian apa dampaknya bagi kesehatan tentunya. Maka dari itu tema kita hari ini yaitu stres kerja dan dampaknya bagi kesehatan. Tentunya kurang menarik dan kurang afdol kalau tidak mendatangkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Hari ini kita sudah kedatangan Dr. Erianto Fanani, MK3 ini ya. Beliau ini salah satu dosen di Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, benar ya dok? Ya, Di betul. Fakultas Ilmu Olahraga Keolahragaan. di UM. Ya, UM. Oke. Nah, beliau ini memang concernnya ke kesehatan kerja, nggih. Nggih, leres. Nah, jadi sangat menarik nanti akan kita dengarkan bagaimana stres kerja dan dampaknya bagi kesehatan. Sebelumnya saya itu penasaran dok dari dulu ya pertama kali kita ketemu. Kenapa kok dokter ini memilih menjadi dosen gitu? Padahal kan seorang dokter gitu itu kita untuk membuka aja ini, gitu, biar sahabat-sahabat Polkesma Talk yang lain juga lebih mengenal Dokter Eri ini. Mungkin gimana dok, bisa diceritakan sedikit dok? Kenapa jadi dosen gitu ya? Yang konon katanya pekerjaannya sadus, bayarannya saksen katanya gitu. Iya benar-benar. Katanya gitu. Oke, kenapa jadi dosen? Berawal dari kebosanan. Bosen ya. Jadi sedikit saya cerita flashback Pak Arga. Saya lulus dokter itu tahun 2009. Kemudian kerja di beberapa rumah sakit mulai akhir 2009, insya Allah September atau Oktober gitu 2009, saya mulai bekerja di industri, ya, di industri sampai kemudian 6 tahun, sampai 2015, sampai sekitar Agustus, Juli atau Agustus gitu, 2015. Nah di tempat industri itu saya sebagai dokter perusahaan ya, di industri itu awal-awal tahun pertama ya ini mungkin generasi Z yang tadi disampaikan Pak Arga ya. Generasi Z ini mungkin sudah mulai apa namanya gampang bosen gitu ya. Gampang bosen. Sehingga tahun pertama, tahun kedua gitu oke lah ya. Kayak orang pacaran kan, kayak orang pacaran. Tahun pertama, tahun kedua itu semuanya indah gitu ya. Masih anget-angetnya. Masih anget-angetnya ya. Begitu tahun ketiga, tahun keempat itu udah mulai muncul kebosanan kalau saya bilang ya, bosen, jenuh, kok gitu-gitu aja. Nah, saya di tahun ketiga, tahun keempat itu memulai meningkatkan skop pekerjaan saya. Ya, nanti ada kaitannya dengan stres. Saya meningkatkan level stres saya sebenarnya. Ya, jadi kalau orang Malang bilang golek-golek masalah gitu ya. Golek perkara ya, ulah marani gepuk gitu ya. Ulah marani gepuk. Nah, jadi cari-cari masalah. Tapi masalah itu adalah saya melakukan edukasi ke pekerja. Mulai intens, mulai dari 3 bulan sekali sampai akhirnya minimal sebulan sekali. Nah, di proses itulah saya kok enjoy gitu ya. Kok seru nih kayaknya. Dan kita kalau bekerja di bidang pendidikan itu kan never ending ya, never ending stories ya. Jadi kita selalu berkembang mengikuti keilmuan terkini,
Kalau apalagi kalau di bidang kesehatan itu dulu nggak ada COVID, sekarang ada COVID, kita belajar tentang COVID. Sekarang ada vaksin, kita belajar tentang vaksin. Ilmu itu selalu up to date. Ya. Jadi kenapa jadi dosen? Yaitu berawal dari kebosanan. Yang kerja ya jadi dokter itu seru sih, cuman kadang-kadang ya itu aja gitu loh kondisinya. Mungkin pasiennya bisa dibilang pasiennya itu aja. Jadi saya merasa aduh, hampir tren penyakit itu ya gitu-gitu aja, anggap aja kayak gitu ya, gitu-gitu aja. Sehingga itu menjadi masalah buat saya, karena kebetulan saya orangnya memang bosenan dan kok mencoba menciptakan satu kondisi stres buat saya sendiri. Nah, ini nanti akan sedikit kita bahas bagaimana orang stres, beban kerjanya meningkat. Ya, yang sebelumnya saya hanya pelayanan kepada pasien, tapi kemudian saya meningkatkan beban pekerjaan saya sendiri dengan melakukan penyuluhan, edukasi ke karyawan di pabrik. Tapi ada satu aspek di mana saya ada kata kuncinya, saya enjoy. Ya. Jadi sampai sekarang pun kadang-kadang orang melihat, wih kok kelihatannya capek sekali, banyak kerjaan sana sini. Nah, mungkin kemarin waktu sempat mampir ke UM juga tahu lah ya keseharian bagaimana. Teman-teman yang lain juga tahu bagaimana. Tapi ya itu tadi, ya ada nanti saya sampaikan. Ada satu kata kunci yaitu enjoy. Ya, enjoy itu sehingga sebesar apapun stresornya, sehebat apapun penyebab stresnya, kalau kita enjoy asik aja loh. Ya, jangan dikira pilot itu tidak ada stresnya. Pilot itu konon tingkat stresnya mirip-mirip dokter bedah. Iya, dokter bedah itu katakanlah melakukan pembedahan begitu ya. Salah motong kemudian pasiennya bisa berisiko untuk meninggal gitu ya. Sama, pilot juga gitu. Salah landing satu pesawat wassalam. Kan gitu. Jadi beban stresnya sama, sehingga dulu mungkin teman-teman juga pernah dapat berita ada pilot yang mungkin ya terindikasi ada gangguan depresi sehingga menabrakkan pesawatnya, menjatuhkan pesawatnya ke laut dan lain sebagainya. Saya tidak memungkiri itu ya, memang pekerjaannya gitu. Nah, kenapa kok bisa ada orang yang sampai depresi? Kenapa ada orang yang sampai maaf ya, bunuh diri? Ya, karena stres tinggi, beban kebutuhan keluarga kemudian tidak bisa mencukupi, bunuh diri. Banyak kasusnya akhir-akhir ini, terutama apakah ini kaitannya dengan kita semakin sering daring, itu juga diduga. Iya, karena nanti kita bahas. Oke. Ini udah di awal aja udah seru ini kayaknya. Nah, makanya. Jadi lebih ke memilih dosen itu lebih ke dinamisme pekerjaannya mungkin ya, karena lebih bervariasi, kemudian perkembangan ilmunya juga selalu up to date gitu. Iya. Oh iya, tadi pertanyaannya itu ya. Saya mau Tapi kalau dilihat dari ceritanya Dr. Eri tadi, memang stres itu tidak hanya karena kelebihan pekerjaan ya. Kalau kukarangan juga stres juga nih. Kayak Dr. Eri kan tidak menemukan itu, akhirnya mencari-cari, mulai mengedukasi pekerja tadi. Ya memang harus, untuk menghilangi stres atau memanage stres itu harus tepat antara kompetensi dan beban kerjanya. Kalau kerendahan juga bosen, kelebihan kita stres gitu mungkin ya Dok ya. Betul. Jadi harus ya, saya nggak tahu ya, saya bukan orang ahli agama ya, tapi hidup itu kan katanya harus seimbang ya. Iya, harus balance. Harus seimbang ya. Jadi karena orang yang bosen itu juga stres loh, ya. Orang bosen itu stres loh. Stres. Itu pernah saya rasakan pada saat saya sekolah. Ya, sekolah kemudian stagnan dengan penelitian, stagnan dengan tesis, dengan skripsi, akhirnya bosan di kampus, lontang-lantung, nggak ngapa-ngapain. Nah, ini hati-hati teman-teman Polkesma ini, ngapa-ngapain. Sehingga saya sering sampaikan ke mahasiswa saya, khususnya mahasiswa saya di UM, jangan jadi mahasiswa kupu-kupu. Ya. Kuliah pulang. Kupu-kupu apa Pak Arga? Kuliah pulang. Kan dinamikanya gitu-gitu aja, nggak ada seru-serunya. Stres nanti. Stresnya itu karena bosen. Stres karena bosen, stres karena nggak ada kerjaan. Akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif, tidak menghasilkan ya. Main game.
yang ya mungkin yang tidak menghasilkan lah, tidak ada nilai produktivitasnya, itu kan eman ya kalau saya. Sementara mungkin teman-teman usianya usia produktif yang punya potensi ya dan punya kekuatan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih gitu loh. Ya, memang kadang-kadang kita perlu push to the limit ya. Kadang-kadang kita perlu memaksa diri supaya kita tahu potensi kita. Gitu Pak Arga. Oke, kita sebelumnya biar sahabat sehat Polkesma tahu dulu nih. Kalau kita ngomongin definisinya dulu di stres kerja itu secara definisinya itu apa sih stres kerja, dan mungkin apa ada macamnya stres kerja itu. Mungkin bisa itu dulu kita mulai ya. Stres kerja kalau per definisi baik yang dikeluarkan oleh WHO ya maupun ILO International Labour Organization maupun Kemenkes maupun Kementerian Tenaga Kerja Kemenaker, itu secara garis besar kalau kita ambil benang merahnya itu stres kerja ya stres yang penyebabnya dari faktor pekerjaan. Nah, ya stres satu kondisi, stres itu satu kondisi ya teman-teman ya. Jadi stres itu bukan sebab, bukan akibat. Nah ini yang perlu dipahami, stres itu ada di tengah-tengah. Sehingga saya punya konsep namanya kupu-kupu stres. Ya, konsep saya namanya kupu-kupu stres. Gimana itu? Ya, jadi kalau teman-teman saya tahu ya kupu-kupu ya, ada badannya di sini, kemudian ada sayapnya gitu ya, kanan kiri. Nah, sayap kiri itu adalah sayap penyebab. Di sana ada faktor pekerjaan, ada faktor lingkungan tempat kerja, dan pengendalinya ada faktor individu. Nanti saya jelaskan sedikit-sedikit. Kemudian di sayap yang kanan itu adalah faktor-faktor dampak ya. Dampak, ada dampak kepada tubuh secara fisiologi, ada dampak secara hormonal. Kalau orang bilang, "Duh, aku sakit perut." Oh, kamu stres. Dulu mungkin orang berpikiran, "Oh, itu cuma psikologis." Tidak. Ya, gangguan kesehatan karena stres itu bisa dibuktikan secara biokimia. Ya, teman-teman yang di kesehatan pasti paham. Ya, ada hormon kortisol dan lain sebagainya. Nanti kita akan bergerak ke sana. Tapi definisi stres adalah stres yang disebabkan karena faktor pekerjaan. Faktor pekerjaan kita bagi menjadi dua. Satu, faktor dari pekerjaannya itu sendiri. Ya, faktor dari pekerjaannya itu sendiri. Faktor dari pekerjaan itu sendiri ada antara lain ada beban kerjanya. Ya. Jam kerjanya tadinya cuma 6 jam jadi 8 jam. Ya, kemudian sebelumnya bekerja 5 hari Senin sampai Jumat, ini ditambah Sabtu, ya frekuensinya, durasinya, intensitasnya. Biasanya kerjanya cuma 1 dus, ini jadi 2 dus. Nah, intensitasnya ya, misalnya mau akreditasi, nah itu kan pasti intensitas meningkat, sehingga faktor dari pekerjaannya, ya ada frekuensi, durasi, dan intensitas. Kemudian dari spesifikasi pekerjaan, ya dari prosesnya. Ya, prosesnya apa? Seperti saya misalnya, ya Pak Arga juga mungkin ngajar. Ya, ngajar itu bagaimana? Ngajar itu bukan hanya berbicara di depan mahasiswa, tapi kita ada metode-metode yang harus kita ikuti, ada cara penilaian yang harus kita ikuti, mungkin ada modul yang harus kita gunakan dan lain sebagainya. Alat-alatnya, modulnya tidak update, harus diupdate. Alat kerjanya harus kita perbaiki. Ini saya ngomong yang di kami berdua sebagai dosen. Bagaimana dengan tenaga kesehatan? Dulu pakai tensi yang raksa, sekarang pakai tensi digital. Oh, mungkin lebih mudah, tapi hati-hati kalau baterainya udah mau habis, nanti nggak valid hasilnya. Nah, ini akan memunculkan kondisi stres tersendiri lagi. Kemudian di tempat kerja, ya, bahan kerja. Shift kerja, jangan lupa. Ya, shift kerja. Teman-teman kesehatan, yang namanya bekerja di unit kesehatan itu hampir selalu bekerja 24 jam. Betul ya, Pak Arga ya? Betul. Ya, hampir selalu 24 jam. Banyak penelitian yang menyebutkan bahwa shift kerja pagi, kerja siang, atau kerja malam itu memberikan memberikan pengaruh yang sangat signifikan. Ya, jadi apakah orang yang bekerja shift pagi itu tingkat stresnya lebih tinggi? Bisa iya, bisa tidak. Jadi gini, sedikit saya kasih disclaimer dulu untuk rekan-rekan yang hadir yang mendengarkan. Stres itu bukan tentang benar atau salah. Ya. Stres itu boleh, cuman tinggal bagaimana kita menyikapinya.
ya, nanti akhirnya berujung pada dampak. Ya, bagaimana stres itu bisa menjadi suatu penyebab atau nilai produktivitas, bukan menjadi penyebab terjadinya unproductive condition. Gitu ya. Nah, ini yang perlu ditegaskan dulu ya, ditegaskan dulu. Nah, jadi kembali ke faktor penyebab. Jadi faktor pekerjaan ada dari faktor beban kerja, spesifikasi pekerjaan itu sendiri, dan ada pengaruh shift kerja. Karena shift kerja itu ternyata juga berpengaruh. Apakah orang yang bekerja malam hari itu stresnya tinggi? Belum tentu. Belum tentu. Ya, belum tentu. Kalau orangnya memang suka kerja malam, seperti saya misalnya, saya kalau mengistilahkan teman-teman kalau mengistilahkan saya ini kayak Batman gitu ya. Batman itu kan kerja malam, tapi kalau saya Batman itu terlalu tinggi. Hansip ya. Kan kerjanya malam ya. Kalau malam pagi gini nih biasanya ngantuk kerjanya kan biasanya kan. Nah, bisa jadi shift kerja untuk beberapa orang itu menjadi saya lebih senang kerja pagi. Saya lebih senang kerja siang. Sehingga dia pada saat pagi banyak ngopinya, habis sarapan ngopi lama 1 jam baru kemudian masuk ke tempat kerja. Ya, tapi kalau dia dapat yang shift siang, dari jam 1 sampai mungkin jam 8 malam atau jam 9 malam, produktif sekali. Sementara ada orang lain yang waktu-waktu itu adalah waktu istirahat, waktu untuk istirahat ya, waktu untuk tidak bekerja dan lain sebagainya, waktu untuk keluarga dan lain sebagainya. Nah, itu faktor-faktor apa yang mempengaruhi? Nah, nanti ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi luas sekali ini. Karena itu kemarin ada bertanya, ini kita mau ngomongin apanya stres kerja? Wah, kita breakdown tipis-tipis dulu ya, tipis-tipis. Okay. Nah, tadi faktor pekerjaan. Ya. Kemudian dari faktor pekerjaan ada faktor lingkungan kerja. Faktor lingkungan dari tempat kerjanya. Ya. Kalau tadi dari pekerjaannya, ini lingkungannya. Apa maksudnya lingkungannya ini? Lingkungannya lebih kepada ada lingkungan fisik, ya. Kalau kita belajar K3, ada lingkungan fisik, ada lingkungan biologis, lingkungan kimia, dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik, kalau kita belajar di K3, ada cahaya, suara, suhu, dan lain sebagainya. Loh, apakah bisa suara itu menimbulkan stres? Oh, bisa banget. Bisa banget, ya. Teman-teman misalnya, ya, teman-teman mahasiswa. Kuliah, Polkesma posisinya di Jalan Ijen ya, Pak Arga ya? Jalan Ijen. Coba deh sekali-sekali nanti izin ke dosennya, atau mungkin Pak Arga deh ngajak mahasiswanya kuliah di bundarannya Ijen Boulevard itu. Banyak kendaraan lewat, bising dan lain sebagainya. Mungkin beberapa oke, mungkin akan lebih banyak orang yang merasa, nggak enak, jadi nggak fokus belajarnya, menimbulkan sebagai penyebab stres. Jadi stresnya bukan karena tugas yang banyak, enggak, tapi karena nggak fokus pekerjaan. Ya, karena faktor suara, tempat kuliah yang panas, mungkin AC-nya rusak, akhirnya nggak bisa konsentrasi kuliah karena dikit-dikit kipas-kipas. Nah, ya, jadi itu juga mempengaruhi akhirnya orang jadi tidak produktif, orang jadi stres. Ya. Belum lagi yang bekerja di rumah sakit, ya, faktor lingkungan biologi, kondisi COVID, jelas lah. Ya, kondisi COVID sampai memaksa rekan-rekan sejawat kita, kondisi positif pun tetap bekerja. Ini kan tidak manusiawi, tidak seharusnya seperti itu. Tapi kita kembali lagi, kalau dokter-dokter ini atau tenaga medis, perawat, bidan tidak bekerja, berarti yang nolongin pasiennya siapa? Kan itu pertanyaannya. Ya kan, yang nolongin pasiennya siapa? Sehingga mereka dalam kondisi positif pun tetap bekerja dengan APD yang mungkin double-double. Sehingga kalau saya kemarin sempat ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari Rumah Sakit Saiful Anwar, karena memang kasusnya sedang tinggi ya. Ya, ini rekaman dilakukan tanggal 23, jadi memang kasus sedang tinggi. Teman-teman itu shift kerjanya per 4 jam, Pak. Jadi 4 jam kerja, 4 jam istirahat. Nanti 4 jam kerja. Ada yang protes, ada. Tadi shift kerja saya sampaikan. Ada orang yang nggak enak, istirahat cuma 4 jam, nggak bisa ngapa-ngapain, tidur pun nanggung, dan sebagainya. Tapi banyak sekali pertimbangan, antara lain kita perhitungkan imunitas, kondisi virulensinya, kondisi kepadatan, beban kerja, dan lain sebagainya. Jadi multi aspek yang dipertimbangkan oleh teman-teman dari Saiful Anwar, akhirnya dibuat shift-nya 4 kerja. Ini yang informasi yang saya dapat ya, tapi insya Allah valid ya, insya Allah valid. Nah, kondisi lingkungan biologi, COVID jelas menjadikan
beban tersendiri ya. Apakah ada orang yang senang dengan kondisi COVID? Saya kira lebih banyak yang nggak senang, tapi bisa saja ada orang-orang yang merasa lebih produktif atau akhirnya menjadi terpaksa produktif karena COVID. Apa contohnya? Orang-orang engineer, orang-orang ahli IT, ya, mereka jadi membuat aplikasi online, ya, semua aplikasi-aplikasi kemudian muncul. Dulu nggak kenal, saya nggak kenal namanya Zoom, nggak kenal, ya. Google Meet apa itu ya? Sekarang wah, ada Google Class, Google Meet, Zoom meeting, apapun, banyak sekali aplikasi-aplikasi untuk pembelajaran secara online. Nah itu salah satu dampak positifnya stres, ya, karena itu stres itu bukan penyebab, bukan juga akibat. Tapi suatu kondisi, ya, suatu kondisi kayak lapar itu penyebab atau akibat, Pak Arga? Kondisi. Lapar itu disebabkan bisa, menyebabkan juga bisa, kan gitu ya? Iya. Sama, stres itu juga gitu. Ya, nah itu jadi dari faktor pekerjaan, faktor lingkungan fisik, biologi, lingkungan kimia. Kalau lingkungan kimia kita lebih ke paparan B3 ya, karena ada beberapa bahan-bahan toksik ya yang memang bisa mengakibatkan gangguan pada saat seseorang bekerja, misalnya baunya terlalu menyengat misalnya, kemudian bisa menyebabkan sesak nafas, terlalu sering terpapar antiseptik yang spray misalnya ya, karena COVID terlalu sering, akhirnya jadi sesak nafas dan sebagainya, meningkatkan kondisi stres dan lain sebagainya. Jangan lupa lingkungan sosial. Nah ini yang sekarang ya, generasi Z ya sekarang ya. Iya, Gen Z. Gen Z ya. Gen Z. Setelah Gen Z apa Pak Arga? Wah, ini gitu ya, kayak baterai malah. Z.1 mungkin. Z.1. Ya, itu ya sekarang yang banyak adalah masalah-masalah psikososial ya, masalah psikososial, bullying, kemudian stigmatisasi. Kalau saya bagi menjadi masalah-masalah interpersonal ya, dengan orang lain, dan konflik sosial ya, konflik sosial dalam kelompok masyarakat. Ini juga menjadi tidak diterimanya seseorang di kelompok masyarakat tertentu, konflik dengan teman kerja, konflik dengan atasan apalagi, nah, itu jelas menimbulkan stres ya. Menurut saya itu begini, nah, konflik antara mahasiswa dan dosen, wah itu stres itu buat mahasiswanya, buat dosennya juga stres loh. Ya, dosen itu saya kira insya Allah ya, Bismillah ya, insya Allah tidak ada dosen yang berkeinginan untuk mempersulit mahasiswa. Cuman kadang-kadang dosen itu ketemunya gini, bagaimana ya cara memahamkan mahasiswa ini? Nah, ya gimana? Saya itu punya konsep, tapi gimana caranya supaya mahasiswa saya ini ngerti konsep saya gitu loh. Nah, kadang-kadang ini bukan benar salah ya. Kadang-kadang mahasiswa juga punya loh. Saya juga punya konsep. Nah, ini proses bargaining, jadi kayak tawar-menawar di pasar gitu ya. Proses bargaining inilah yang kemudian muncul ya percikan-percikan, ledakan-ledakan kecil, tapi menurut saya pribadi selama itu mengundang atau berujung pada produktivitas dalam artian peningkatan kualitas baik satu orang, dua orang maupun banyak orang, itu menurut saya suatu hal yang bagus. Pemilihan presiden itu pasti menimbulkan stres untuk beberapa orang, tapi kan impact-nya positif ya. Orang jadi belajar banyak hal, orang jadi itu tadi mampu menciptakan kreatif ya, kreatif dan lain sebagainya. Itu kalau definisi dan mungkin penjabaran sedikit tentang penyebab dari stres kerja, Pak Arga. Oke. Saya sangat menarik tadi bahwa menyatakan stres itu sebuah kondisi ya, bukan sebab, bukan akibat. Bahkan stres itu kalau menurut saya itu tanda kalau orang itu hidup ya, Dok ya. Oh, betul. Kalau udah masih stres kita harus bersyukur, berarti kita masih hidup gitu hari ini. Ya. Saya pernah sampaikan suatu quote, saya nggak tahu ya ini quote asal-asalan ya dari saya ya, quote asal-asalan. Saya sampaikan ke mahasiswa. Nah ini mahasiswa kesehatan pasti tahu lah ya, ECG, gambarnya ECG itu loh ya, rekam jantung dulu itu kan ada naik PQRS, naik turun gitu ya, kemudian ada gelombang T. Itu ada makna filosofinya. Itu kondisi stres.
naik turunnya kehidupan dan lain sebagainya. Hmm. Coba kalau kita naik terus, titol, diperkalemi kan gitu ya. Iya. Kalau Turun. hidup kita landai terus, turun terus, ST depresi kan gitu ya. Nah, gelombangnya turun ke bawah, itu sudah masalah pada jantung. Apalagi kalau hidup tidak ada tantangan, flat, wah sudah. Udah. Langsung bunyi, gitu ya. Itu tanda kehidupan, betul, saya setuju sekali. Oke, tadi kita udah tahu definisinya nih, sahabat podcast mau udah tahu. Kemudian penyebabnya juga sangat banyak sekali, mulai dari faktor lingkungan, kemudian dari faktor fisik, kimia, biologi, dari faktor pekerjaannya dan lain-lain. Kemudian kalau kita ngomongin stres, pasti ada sign dan simptomnya ini, ada tanda dan gejalanya nih, Dok. Mungkin biar sahabat podcast, sahabat chat podcast juga tahu apa dia bisa self assessment dirinya sendiri nih, kira-kira ada nggak nih tanda-tanda atau gejala yang saya rasakan gitu, kira-kira apa, Dok, tanda dan gejala orang mengalami stres kerja itu? Sebenarnya gampang aja. Tanda ini perlu kita bedakan dengan dampak ya. Perlu kita bedakan dengan dampak ya. Kalau dampak itu lebih kepada efek dampak positif dan negatifnya. Tapi kalau tanda-tandanya stres, ya saat kita merasa kita menemukan sesuatu dan kita ada proses belajar di sana. Ya, apakah itu kemudian tanda-tandanya peningkatan tekanan darah? Ya, bisa. Peningkatan denyut jantung, ya. Tapi itu sebenarnya lebih kepada dampak fisiologinya. Ya, dampak fisiologinya. Kemudian nanti ada peningkatan produksi asam laktat dan lain sebagainya. Peningkatan hormon kortisol, itu bisa dijadikan tanda, bisa dijadikan dampak. Ya, tapi kalau saya stres nggak sih? Saya kembalikan lagi, apakah Anda pada saat ini sedang dalam proses belajar, sedang dalam proses peningkatan diri? Kalau saya lebih ke sana, lebih kepada, karena stres itu kondisi ya. Ke orang lapar itu tandanya apa? Sakit perut. Bunyi Bukan, misalnya, perut. sakit perut itu lebih kepada karena peningkatan asam lambung, terjadi iritasi pada dinding lambung, kemudian terjadi erosi, terjadi perlukaan di sana, muncullah keluhan gastritis. Itu lebih kepada dampak. Perutnya kerucuk-kerucuk, itu juga lebih kepada dampak, karena perut yang kosong terjadi peningkatan peristaltik. Jadi memang beda-beda tipis ya, antara gejala-gejala stres dan tanda-tanda stres. Jadi kalau misalnya apa sih tandanya kita stres? Ya pada saat kita bekerja, karena ini ngomongin stres kerja ya. Kapan kita stres? Ya saat kita bekerja. Tinggal melihat, nah ini ya. Jadi stres itu satu kondisi yang dampaknya bisa dua, ya teman-teman semua. Dampaknya bisa dua. Satu namanya eustress, satu namanya distress. Ya, kalau eustress itu berarti peningkatan diri, peningkatan. Teman-teman mungkin sekarang dikasih tugas bikin resume dari podcast ini misalnya, atau kalimat saya menginspirasi ya. Bisa. Nah, jadi misalnya itu ya. Jadi kan mungkin pada beberapa mahasiswa, waduh tugas lagi. Tapi coba dilakukan tugas ini. Ya, dengan meningkatnya kesibukan, dengan adanya pekerjaan, itu sebenarnya tandanya kita bekerja, tandanya kita dalam kondisi stres. Stres itu adalah kondisi situasi belajar. Ya, belajar terhadap suatu hal, belajar beradaptasi dan lain sebagainya. Kalau kemudian ada manfaat yang bisa didapatkan dari podcast ini, maka membuat resume dari podcast ini adalah suatu hal yang positif. Stres yang dirasakan pada saat membuat resume ini adalah eustress atau stres yang berdampak positif. Apa positifnya? Peningkatan pengetahuankah, peningkatan secara keilmuan tentang psikologi kerja misalnya dan lain sebagainya. Tapi mungkin ada 1-2 orang, ya kita bilang oknum gitu ya misalnya ya, yang merasa wah ini beban tambahan yang tidak perlu, memberatkan mahasiswa dan lain sebagainya. Itu dia sudah masuk ke dalam kondisi distress. Boro-boro pekerjaannya atau tugasnya dilakukan. Yang ada malah mungkin tidak melakukan pekerjaannya, itu absenteisme. Nah, nanti ada dampak-dampak, efek-efek dari segi pekerjaan ya, terhadap stres itu ada. Jadi, tapi tidak semua orang kan seperti itu ya.
Ya, ada orang yang mungkin kalau Pak Arga dikasih pekerjaan gitu, terus langsung dikerjakan, menjadi penyemangat gitu ya. Sementara kalau saya dikasih pekerjaan mungkin, tuh opo sih iki tambah-tambahin kerjaan aja, mungkin gitu ya. Nah, itu kenapa kok setiap orang berbeda? Ada faktor-faktor yang memang menjadi pembeda. Nah, saya menunggu pertanyaan sih. Kalau ditanya ya saya terangin, kalau enggak ya sudah. Pancingan ya, pancingan. Oke, karena sudah disinggung tadi oleh Dokter Heri. Mungkin yang dimaksud tipe kepribadian kali ya. Mungkin ada tipe kepribadian orang itu yang membedakan kita gitu, Dok. Mungkin bisa dijelaskan nih kenapa kok orang jadi ada yang menerima itu dampaknya positif, kemudian ada yang menganggap itu negatif, itu apa aja kira-kira faktornya yang membedakan, Dok? Oke, ya. Ada satu saya ambil contoh saya ini. Saya ada pekerjaan banyak. Bla, 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 bla. Saya menganggap pekerjaan saya ini stresor itu penyebab stres, itu namanya stresor. Saya menganggap pekerjaan saya ini stresor atau bukan, itu ditentukan dari dua faktor. Ya, ada faktor yang tidak dapat dimodifikasi, kayak kita belajar epidemiologi penyakit ya. Ada faktor yang tidak dapat dimodifikasi, ada yang faktor yang dapat dimodifikasi. Yang tidak dapat dimodifikasi itu adalah faktor genetik, usia, dan masa kerja. Salah satunya ya masa kerja atau pengalaman ya. Itu jadi gini, mungkin beberapa orang dikasih load pekerjaan, disuruh ngerjakan penelitian, nah, misalnya dosen atau mahasiswa dikasih tugas 5. Ada mahasiswa yang 5 biasa, aku biasanya 7 selesai kok. Ya, faktor pengalaman, ya faktor masa kerja, pengalaman kerja, faktor kematangan usia itu juga berpengaruh. Faktor kalau ngomongin mahasiswa mungkin faktor tingkat tingkat pendidikan ya, tingkat semesternya. Semester. Nah, tingkat semester. Masih semester tahun pertama dikasih tugas 2, wah sudah banyak Pak tugasnya. Dosennya bingung, enggak dikasih tugas itu enggak ada peningkatan kualitas, dikasih tugas itu ngomel kan gitu ya. Nah, tapi kalau semester akhir, dikasih tugas 5 aja, siap, langsung gitu ya, langsung siap gitu ya, langsung ada. Nah, ini faktor-faktor pengalaman ya, faktor pengalaman. Bagaimana seseorang itu punya pengalaman untuk menghandle atau mengcoping, jadi mengendalikan suatu kondisi stres. Faktor genetik juga berpengaruh. Saya lebih kepada faktor genetik itu secara karena memang kita adalah separuh ayah dan separuh ibu kita masing-masing ya, betul ya. Mungkin sekian persennya Adam dan Hawa lah, tapi kita separuh ayah dan separuh ibu kita semuanya. Ada faktor genetik, maksudnya begini. Kalau memang mohon maaf, saya tidak bermaksud menyinggung faktor keluarga, tapi ada memang beberapa orang itu yang sudah terlahir di keluarga yang memang sudah terbiasa sibuk. Sehingga begitu si anak ini mendapat kesibukan, dia sudah resisten, dia sudah kebal, udah biasa gitu loh. Oh ya udah biasa, karena aku biasa melihat orang tuaku sibuk seperti itu. Sementara mungkin ada orang-orang lain atau mahasiswa lain yang aku apalagi cerita ke orang, aku dapat tugas 2, lu kok bisa? Apalagi orang tuanya tuh, aku dulu waktu kuliah enggak pernah dapat tugas dari dosenku. Misalnya orang tuanya seperti itu. Jadi ada faktor-faktor dari lingkungan keluarga yang juga mempengaruhi ya. Ya kan memang support. Nah, nanti ini berikutnya kita ke faktor individunya dulu ya. Itu dari faktor yang tidak dapat dimodifikasi. Mungkin ya sudah, yang namanya maba ya kalau dikasih tugas ya pasti ada aja gitu ya. Sementara mungkin mahasiswa tingkat akhir sudah tugas akhir dan lain sebagainya malah cenderung lancar dan sebagainya. Ini faktor pengalaman juga. Untuk mahasiswa, saya kalau boleh berpesan ya Pak Arga ya, mohon maaf ya. Untuk mahasiswa sekali lagi, jangan jadi mahasiswa kupu-kupu. Itu juga melatih mental ya, itu melatih mental. Jadi mungkin mahasiswa ini pengalaman saya yang memang saya belum melakukan penelitian secara statistikal, tapi pengalaman saya mahasiswa yang memang aktif ya, aktivis di organisasi mahasiswa itu biasanya lebih kuat menghadapi tugas akhir. Biasanya kan maju ke dosen, revisi. Kalau mahasiswa yang nggak kuat mental, waduh, generasi Z, ya pasti akan ada rejection ya, ada penolakan. Tapi kalau mahasiswa sudah terbiasa berorganisasi, begitu ada revisi, ya sudah dikerjakan. Show must go on gitu loh. Ya, itu makanya karena itu mahasiswa, ayolah yang aktif, jangan jadi kupu-kupu ya.
Nanti Oke. kalian belum jadi kupu-kupu, jadi ulat yang berkepanjangan nanti. Oke, tadi unmodified factor. Nah, ini ada faktor-faktor yang dapat dimodifikasi sehingga dapat mempengaruhi seseorang untuk supaya lebih resisten atau lebih kebal terhadap kondisi stres. Apa itu? Satu, kondisi kesehatan. Ya, saya tambahin kondisi kesehatan dan kebugaran. Kadang-kadang kalau misalnya ya, sekarang diminta untuk membuat resume dari podcast ini misalnya mahasiswa. Kalau kondisi mahasiswanya, maaf ini, semoga kita semua sehat selalu ya, Pak Arga ya, teman-teman di Polkesma Amin, juga. amin. Semoga semuanya sehat dan selamat. Tapi misalnya ada yang sedang sakit, misalnya ada yang sedang isoman, atau habis vaksin Moderna, nah itu lumayan itu ya, gejala-gejalanya lumayan, KIPI-nya lumayan. kipinya lumayan, itu pasti akan mempengaruhi tingkat produktivitas. Ya, pasti akan mempengaruhi, aduh aku lagi nggak enak badan habis divaksin sakit, dapat tugas, itu akan mempengaruhi. Ya, itu akan mempengaruhi. Sehingga manajemen time management itu juga menjadi kunci. Dalam artian begini, oh saya besok akan ada tugas besar ini, maka saya harus menjaga kondisi saya. Ya, untuk mahasiswa yang besok mau sidang tugas akhir, misalnya, atau mau ujian UAS, UTS, ya jaga kondisi. Jangan malamnya begadang sampai pagi, besoknya ngantuk. Wah, itu malah jadinya stres nanti. Ya, memang kondisi kesehatan itu harus dijaga. Ya, kondisi kesehatan harus dijaga. Kondisi kebugaran juga harus dijaga. Karena itu olahraga teratur. Ya, olahraga teratur supaya pada saat muncul kondisi stres kita sudah terlatih gitu loh. Ya, kita sudah terlatih. Oh, nggak apa-apa, ini aman. Kayak atlet ya. Pemain sepak bola kita sekarang ya, Liga 1, itu kalau disuruh main lagi itu nggak ada bedanya sama Tarkam. Karena kenapa? Kita sudah berapa minggu nggak ada pertandingan, ya kan? Kita sudah berapa minggu nggak ada pertandingan. Terlepas memang ya kasus-kasusnya belum selesai dan lain sebagainya. Tapi untuk memulai hal yang baru itu sulit sekali. Karena itu kalau teman-teman lihat di channel YouTube-nya klub-klub olahraga itu kan mereka tetap melakukan latihan intens, sparring latihan dan sebagainya. Itu memang untuk menjaga kebugaran. Sehingga pada saat nanti pertandingan, pada saat nanti ditemukan dengan kondisi stres yang sebenarnya, kondisi mereka sudah siap. Baik dari segi kesehatan maupun kebugaran. Nah, kondisi kesehatan dan kebugaran. Dan satu lagi yang mungkin penting ini ya, mungkin paling penting adalah faktor kompetensi. Kompetensi. Ya, mahasiswa, katakanlah misalnya mahasiswa K3, diberi tugas, tolong melakukan analisis kebisingan, tapi ternyata dia tidak punya kompetensinya, dia belum diajarin, atau dia pada saat kuliah tentang kebisingan atau pengukuran intensitas kebisingan, dia nggak datang, sehingga dia nggak punya ilmunya, dia nggak punya pengetahuannya. Stres itu mahasiswa. Oh ya, opo iki cara nih. Waduh, akhirnya ujung-ujungnya nyuntuh temannya. Wah, ini kan kondisi yang tidak bagus ya, kondisi yang tidak bagus. Tidak menjadi itu, saya kira itu bukan tujuan pembelajaran kita ya. Apapun institusinya lah saya kira sama. Nah, kompetensi inilah, tapi ini kan bisa diperbaiki semua, faktor kesehatan, kebugaran, faktor kompetensi. Kompetensi itu ada 3 ya teman-teman ya. Pengetahuan, sikap ini juga bisa kita anggap sebagai kemauan, dan skill itu kemampuan. Sudah dikasih tahu ilmunya, tahu caranya mengukur kebisingan, tapi kalau nggak mau ya percuma. Ya, tidak ada sikap, tidak ada attitude, tidak ada positif yang positif. Sikap yang positif itu juga penting. Tapi kan ini bisa diperbaiki. Nggak punya ilmunya, belajar. Ada Pak Arga di sini yang luar biasa, ayo belajar ke Pak Arga. Ya. Ada tidak punya kemauan, lagi males ini, lagi bad mood dan sebagainya, cari video-video motivasi, ngobrol sama temennya, nanti ada, supaya stres itu tidak menjadi distres, ada namanya faktor sosial. Bagaimana faktor sosial itu berpengaruh terhadap kondisi stres seseorang. Ada, ini masih konsep yang kupu-kupunya masih lebar. Kupu-kupunya masih lebar. Dan faktor kemampuan bisa dikejar, pelatihan, praktikum dan lain sebagainya, itu bisa kita perbaiki, ya, bisa kita kejar, bisa kita bisa dimodifikasi ya. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang. Kenapa sih kok ada orang yang dikasih tugas, ada yang oke, ada yang nggak oke, ada yang depresi, ada yang kemudian mungkin ya maaf ya naudzubillah min dzalik, dikasih tugas malah bunuh diri misalnya. Ya. Ada mahasiswa sempat viral itu di media yang agak lama. Mahasiswa tingkat akhir sudah skripsi mau lompat dari jembatan Soekarno-Hatta. Nah, ini mungkin teman-teman tahu itu beritanya. Ya, saya tidak menyebut nama kampusnya. Ya. Ternyata penyebabnya bukan skripsinya, bukan dosennya, tapi karena barusan ditinggal oleh orang tuanya.
ya ibunya barusan meninggal sehingga dia ibunya atau ayahnya, pokoknya orang tuanya meninggal, kemudian dia merasa kehilangan pegangan, ya kehilangan pegangan, kehilangan panutan, ya wajar kehilangan orang yang sangat dicintai itu memang sangat memukul ya, sangat memukul, sehingga itu tadi kemampuan manajemen diri, ya dari pengalaman. Biasanya kalau mahasiswa yang berorganisasi terbiasa terpapar stres itu, insya Allah akan kebal ya dengan kondisi itu. Itu yang faktor-faktor yang kenapa sih kok ada orang yang bisa dikasih load sekian, dikasih load satu kelas, dikasih tugas yang sama, ada yang besok selesai, ada yang besok selesai, bisa lusa selesai, ada yang bahkan tenggat waktunya selesai juga nggak selesai itu ada. Ya, faktor-faktor inilah yang berpengaruh. Dan ini saya kira menjadi tugas bersama, begitu, Pak Arga. Oke. Kalau sekarang Gen Z itu udah nggak bunuh diri sekarang, Dok, biasanya, Dok. Kalau di stres dia tuh healingnya ke Ubud biasanya. Oh Sekarang gitu. iya, ke Bali mereka. Tugasnya apa? Dikasih revisi tugas akhir gak dikerjain. Healing dia katanya. Gitu Habis ya, di ke Bali iya, ya. ke Bali, ke Ubud minimal. Wih, Healing dia. itu ya. Luar biasa mahasiswa Polkesma ini. Gen Z, Serius. Gen Z, Gen Z ini. Oh, ya, Gen Z pada umumnya ya, Gen Z pada umumnya gitu loh. Jadi mereka Oke, gitu ya. iya, jadi healing mereka itu bukan apa? Bukan problem fokus coping ya, tapi dia lebih Yes, ke emosional fokus coping dia. yes. Jadi problemnya masih ada, dia cuman menyelesaikan masalah emosinya aja gitu. Betul, betul, betul. Nah, ini yang juga Hmm, ya mungkin di satu sisi mohon izin Pak Arga, sedikit saya potong. iya, Di satu sisi healing itu ngefek ya untuk efek. memperbaiki emosional, tapi ya that is not a solution. Ya. Healing itu Temporary bukan mungkin, solution. temporary mungkin. Sementara Temporary. oke. Kalau saya itu malah sebenarnya menambah masalah. Udah Karena masalah. beban kerja tidak berubah, tapi deadline-nya semakin mepet. Semakin mepet. Memang harusnya problemnya yang kita atasi ya, Dok ya. Betul. Nah, jadi gini, ya tadi katakanlah seseorang sudah punya pekerjaan, ya dikasih beban kerja, dikasih tugas, kemudian dari faktor individu ya, faktor asumsi personal, oh ini bisa ini, atau mungkin kita ambil contoh yang ekstrim, wah ini tugas ini terlalu memberatkan, bebannya terlalu tinggi. Apakah dia pasti di-stres? Belum tentu. Tadi disampaikan Pak Arga, oh biasanya healing dulu, betul. Ya, ada dua faktor yang menentukan itu. Satu faktor dari kemampuan dia manajemen coping stresnya, betul sekali. Ya, saya punya konsep bunyinya itu manajemen coping stress. Betul sekali juga yang tadi disampaikan Pak Arga, ada fokus on problem dan fokus on emotion atau simptom ya kita anggap sebagai simptom atau keluhan. Kalau yang banyak sekarang adalah fokus pada gejala-gejalanya. Waduh, kepalaku pusing ini. Solusinya biasanya dua. Solusi medis, ya, solusi medis dalam artian obat-obatan. Pusing nih, minum obat, paracetamol misalnya. Atau tak healing, fokus pada solusi yang non medikamentosa, ya, fokus non medikamentosa. Tak healing, jalan-jalan. Shopping, kalau mama kan gitu ya, shopping. Tapi kalau shopping itu buat saya menambah masalah ya. Shopping itu menambah masalah. Tapi it's okay lah, itu mungkin healingnya. Dan kadang-kadang kan orang punya quote adalah, loh kita bekerja kan untuk kita juga, sehingga kita harus memberi reward pada diri kita sendiri. Ya oke, ya itu saya setuju juga. Ya itu salah satu bentuk coping stress. Tapi yang berfokus pada emotion, ya, pada simptom, pada gejala-gejalanya. Yang benar, yang seharusnya dilakukan itu adalah fokus pada problem. Ya, cari, didefinisikan lagi, coba diruntut lagi, ini apa sih masalahnya? Oh, tugas yang terlalu banyak. Sehingga solusinya apa? Ya manajemen waktu, pengendalian diri dan lain sebagainya. Kemudian membuat skala prioritas. Ya. Mana ini? Oh ini deadline-nya lebih pendek, ini yang didulukan. Oh ini dosennya lebih killer, didulukan misalnya. Oh ini dosennya masih bisa ditawar nanti aja misalnya ya. Jadi berbagai macam solusi, bukan solusi, berbagai macam ya, tergantung kita kreativitas kita mengolah manajemen dari problem itu tadi.
Jadi memang kemampuan manajemen coping stres itu penting ya, supaya orang yang tadinya stres tidak sampai menimbulkan, dia tetap stres ya, dia tetap melakukan pekerjaan itu, tapi dengan pekerjaan yang banyak itu dia nggak sampai depresi, intinya itu ya, kemampuan dia coping stres. Yang kedua adalah bagaimana dukungan sosial atau social support. Wah, tugasku banyak, temennya datang, tenang, tak bantuin, beres, stresnya hilang, nggak sampai depresi, betul ya. Ini tugasnya tugas kelompok kok, ayo kita bagi tugas, kamu bab 1, kamu bab 2, bab 3. Akhirnya yang tadinya kebayang mengerjakan semua bab, 5 bab, ini kebayang, oh cuma 1 bab, ada bantuan dari teman. Ya, sehingga yang tadinya stres, tapi nggak sampai depresi, nggak sampai bunuh diri, nah gitu. Skripsi, beban atau tugas akhir, wah ini harus banyak variabelnya, multivariabel, metode analisisnya, data analisisnya mendalam dan sebagainya. Loh, tenang, ada kelas yang akan ngajarin misalnya, ada yang mendampingi, dosennya lebih intens, bersedia untuk memberikan apa istilahnya, yang ngajarin ya ngajarin lah berbagai macam formatnya, bentuknya. Selalu ada solusi, ada dukungan sosial. Mungkin dukungan keluarga itu juga penting. Ya. Saya dulu karena saya S1-nya di kedokteran ya, pada saat pendidikan profesi di rumah sakit, itu kalau sudah ada istilahnya jaga ya, mungkin teman-teman juga mengalaminya di Polkesmas. Jaga kalau dapat shift siang itu biasanya shiftnya selesainya jam 9 atau jam 10, tapi sampai rumah biasanya jam 12. Ya. Bukannya kelayapan, enggak. Satu, nunggu yang shift malam enggak datang-datang. Ya. Dua, operannya lama. Pasiennya banyak sehingga operannya lama. Nah, saya pernah sampai rumah itu jam 11. Ya, sampai rumah jam 11, kondisi capek dan sebagainya. Alhamdulillah dari keluarga mendukung. Orang tua saya tidak ada yang, Bapak Ibu tidak berlatar belakang pendidikan dokter, tapi beliau paham. Oh iya, sekolah dokter itu gini. Sehingga dibantu nyiapin apa yang perlu dibawa untuk shift paginya. Kemudian mungkin dibantu menyiapkan makan misalnya dan sebagainya. Saya Pak, kos keluarganya jauh di Kalimantan misalnya, ada mahasiswa Polkesmas seperti itu. Saya di sini sama pacar. Nah, karena itu carilah pacar yang produktif. Ya, pacar yang punya nilai produktivitas tinggi, mengingatkan, membantu mengerjakan tugas gitu loh ya. Jangan pacar cuman friend on benefit aja makanya. Ya, harus saling ada simbiosis mutualisme gitu ya. Jadi bantu ngerjain tugas, bantu antar jemput. Mungkin kalau nyetir kendaraan sendiri berangkat sambil mengerjakan tugas kok kayaknya nanti nggak konsentrasi, kecelakaan dan lain sebagainya, minta tolong pacarnya jemput. Nah gitu loh ya. Jadi menggunakan kondisi-kondisi ini sebagai peluang untuk ya untuk produktivitas ya, supaya untuk produktif. Dukungan keluarga, dukungan teman, dukungan atasan. Kalau mahasiswa dukungan dosen. Teman-teman lingkungan sekitar, healing dulu deh, healing tadi ya, tadi ke Ubud Bali, ngapain di sana ketemu sama pecalang misalnya, ketemu pecalang, ngobrol-ngobrol pecalangnya, akhirnya dapat insight, dapat inspirasi, oh iya ya, akhirnya pulang ke Malang dapat refresh, bisa mengerjakan. Nah itu memang perlu. Jadi dua, kemampuan stress management atau coping stress dan dukungan sosial itu yang bagaimana, kalau tadi bagaimana supaya seseorang itu masuk ke dalam kondisi stres atau tidak, itu yang tadi. Kalau ini orangnya sudah stres, tapi bagaimana supaya orang itu tidak sampai depresi, orang itu tidak sampai kena tekanan darah tinggi, orang itu tidak sampai, maaf ya, bunuh diri. Nah itu, karena itu ini yang menarik. Tolong nanti teman-teman dari Polkesmas bisa bantu browsing ya, cari referensi. Orang-orang yang mengalami depresi itu adalah umumnya orang-orang yang punya kepribadian, tadi disebutkan Pak Arga, tipe kepribadian introvert. Yes. Karena dia suka memendam. Tugasnya banyak, terus tak kerjain sendiri deh. Padahal dia punya teman, dia punya tim, ya. Yang mungkin temannya mungkin juga mau nawarin itu ya sungkan gitu loh. Anak ini mau tak tawarin nanti kok kesannya kayak nyepelekan ini. Wah itu, jadi kadang-kadang kualitas komunikasi yang nggak bagus itu juga mempengaruhi gitu loh. Jadi ayolah bersosial lah supaya tidak mudah jatuh ke dalam kondisi distress.
Ini banyak pekerjaannya banyak, tapi kalau dikerjakan bareng-bareng kan asik ya. Apalagi ditemanin sama kopi, ditemanin sama Nah, gorengan, itu kan seru ya. Ngobrol-ngobrol, guyon-guyon, kenyang, tugasnya selesai. Yang tadinya stres ini yang ini kondisi stres akhirnya menjadi kondisi yang eustress, stres yang menyenangkan. Wah asik ya ternyata mengerjakan tugas. Yuk kita besok minta tugas lagi. Nah gitu kan harapannya gitu ya. Minta tugas lagi ke dosennya. Mungkin gitu yang untuk oke. supaya pembedanya Pak. Siap-siap. Ini kalau ngomongin stres sebenarnya 2 jam, 3 jam juga keturutan ini ya dok ya. Nggak usah ditanya ini mau berapa jam gitu loh. Tapi nggak terasa kita udah 40 menit ini, 45 menit kita Ya, udah ngobrol sampai wah, nggak terasa gitu. Jadi mungkin sekarang kita tiba di closing statement aja dok. ya. Kita mungkin Dokter Eri bisa memberikan closing statement kepada sahabat sehat Polkesma. Boleh itu bersifat saran atau masukan atau boleh yel-yel atau boleh rangkuman dari obrolan kita tadi. Boleh mungkin Dokter Eri silakan menyampaikan closing statementnya di episode kali ini. Oke. Terima kasih Pak rekan-rekan Polkesma semuanya, rekan-rekan mahasiswa Civitas lah ya, Civitas dari Polkesma. Saya tuh bingung kalau disuruh ngasih closing statement. Ada satu faktor yang memang tadi saya sampaikan, coping, stres, dukungan sosial. Kita yang tadi di awal Pak Arga, ya enjoy. Kita tidak mungkin lepas dari stres. Seperti ECG lah. Saya nggak mau stres, then you will not be productive. Kalau kita tidak mau stres, kita nggak akan menjadi kualitas yang lebih baik. Dengan kita belajar, pasti stres. Cuman sekarang bagaimana supaya stres itu tidak menjadi distress. Caranya itu tadi, bersosial ya. Miliki kemampuan belajar tentang manajemen coping stress. And the final is enjoy. Enjoy what you do. Ya, enjoy what you do, do what you like and like what you do. Kan gitu ya. Do what you like. Lakukan yang kamu sukai dan suka yang kamu lakukan gitu. Betul, karena seberat apapun beban kerjanya, tapi kalau kita senang, enjoy. Ya, Pak Jokowi itu mungkin tugasnya banyak, tapi karena beliau enjoy jadi presiden, ya asik-asik aja gitu loh. Ya, asik-asik aja. Tapi mungkin berbeda dengan, maaf ya, bukannya saya, mungkin ini tidak apple to apple, tapi mungkin ada mahasiswa yang, aduh dapat tugas satu aja sudah merasa berat. Di luar sana itu banyak, seperti kata pepatah, sesulit-sulitnya pekerjaan masih lebih sulit mencari pekerjaan, kan gitu ya. Nah itu jadi maksudnya kalau begitu sudah dapat pekerjaan, enjoy aja ya, enjoy aja, nikmati prosesnya, nikmati pekerjaannya. Wah ini terlalu berat, bersosialisasilah, ngobrol sama teman, siapa tahu loh insight-nya, inspirasinya dapat dari teman di sebelah kanan, dapat dari, maaf ya, tukang parkir di bawah, dapat dari babang Gojek, dapat dari kasirnya Indomaret, Alfamart, ya saya sebut merek supaya adil, semua saya sebut. Jadi bersosialisasilah, enjoy, ya, like what you do what you like. Insya Allah karena kondisi stres sekali lagi kita nggak bisa hindari, ya pasti ada. Dan kalau kita manusia yang memang belajar dan berkeinginan untuk berkembang, kita harus stres. Justru harus stres, tapi kita tidak boleh distres. Ya, supaya tidak distres itu tadi. Dukungan sosialnya harus bagus, manajemen coping stresnya juga harus bagus, and the final is enjoy. Oke. Begitu sahabat sehat Polkesma, jadi inti dari episode kali ini yaitu enjoy. Dan dengan berakhirnya closing statement dari Dr. Eri tadi, berakhir pula episode kita di hari ini ya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita Dr. Eri Fanani MK3 yang sudah menyempatkan hadir di tengah-tengah kesibukan yang pasti sangat padat ya dok ya. Tapi enjoy saya. Enjoy. Nah, dan ini kalau rame lanjut part 2 ini nanti ya. Oh, jadi iya, boleh karena masih banyak lagi yang belum kita gali dari Dr. Eri ini. Dan oke, dengan berakhirnya episode kali ini, saya Arga pamit undur diri dan jangan lupa
subscribe channel kita, kemudian di like dan di share sebanyak-banyaknya di media sosial kalian masing-masing. Sekian dari saya dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Polkesma Talk, inspirasi kesehatan untuk kita semua.